Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi dengan saya, Atef Fahrudin, dosen Anda, pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Hari ini, saya akan membahas tentang sistem komunikasi massa dan dampaknya terhadap perilaku komunikasi. Sistem komunikasi massa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku komunikasi individu dan masyarakat secara umum. Dua teori utama yang membahas pengaruh ini adalah teori peluru, bullet theory, dan teori penggunaan dan kepuasan, uses and gratification. Teori-teori komunikasi massa, bullet theory, dan uses and gratification. 1. Bullet theory, teori peluru. Deskripsi. Teori peluru menggambarkan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menembak informasi langsung ke audiens, dan audiens menerima informasi tersebut tanpa proses kritis atau seleksi. Dalam konteks ini, media dianggap memiliki pengaruh langsung dan kuat terhadap membentuk opini dan perilaku audiens. Pengaruh terhadap perilaku komunikasi. Teori ini menyarankan bahwa media massa dapat secara langsung memengaruhi perilaku komunikasi individu dengan memberikan informasi dan pesan tertentu tanpa adanya interaksi kritis dari penerima. 2. Uses and gratification, penggunaan dan kepuasan. Deskripsi. Teori ini berfokus pada cara individu menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan mendapatkan kepuasan. Menurut teori ini, audiens memiliki peran aktif dalam memilih dan menginterpretasikan konten media sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Pengaruh terhadap perilaku komunikasi. Teori penggunaan dan kepuasan menekankan bahwa perilaku komunikasi dipengaruhi oleh kebutuhan dan motivasi individu. Media massa dipandang sebagai alat yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti hiburan, informasi, interaksi sosial, dan identifikasi dengan kelompok tertentu. B. Perubahan perilaku komunikasi. 1. Peningkatan akses. Informasi, sistem komunikasi massa, terutama melalui internet dan media sosial, telah meningkatkan akses individu terhadap informasi. Ini dapat mempercepat laju komunikasi dan memengaruhi cara individu mencari, memproses, dan menyebarkan informasi. 2. Diversifikasi media. Adanya berbagai jenis media massa memungkinkan individu untuk memilih media yang sesuai dengan preferensi mereka. Diversifikasi ini dapat memengaruhi pola konsumsi media dan gaya komunikasi. 3. Interaktivitas dan partisipasi. Media sosial dan platform digital memungkinkan interaksi dua arah antara produsen dan konsumen konten. Ini dapat merubah perilaku komunikasi dari pasif menjadi lebih interaktif dan partisipatif. 4. Pengaruh. Opini publik. Media massa memiliki peran dalam membentuk opini publik. Persebaran informasi melalui media dapat memengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap berbagai isu, memengaruhi perilaku komunikasi kolektif. 5. Pembentukan identitas sosial. Media massa dapat memainkan peran penting dalam pembentukan identitas sosial dan kelompok. Individu sering terpengaruh oleh representasi media terhadap kelompok tertentu yang dapat memengaruhi perilaku komunikasi mereka dalam konteks sosial. Secara keseluruhan, pengaruh sistem komunikasi massa terhadap perilaku komunikasi kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk jenis media, konten, dan karakteristik individu serta masyarakat. Teori-teori komunikasi massa membantu memberikan kerangka kerja untuk memahami berbagai aspek aplikasi teori-teori komunikasi massa, yaitu teori peluru, bullet theory, dan teori penggunaan dan kepuasan, uses and gratification, dalam konteks Indonesia. Teori peluru, bullet theory. Contoh kasus, pemberitaan politik di media mainstream aplikasi. Teori. Pada pemilihan umum, media mainstream seringkali memberitakan politik dengan cara yang mendukung atau menentang suatu kandidat atau partai. Menurut teori peluru, pemberitaan ini dapat dianggap sebagai peluru. Informasi yang langsung memengaruhi opini dan perilaku pemilih tanpa memberi mereka kesempatan untuk mengevaluasi secara kritis. Dampak di Indonesia.
Pada pemilihan umum di Indonesia, terutama di era media massa tradisional, berita yang cenderung mendukung atau menentang suatu kandidat dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon tersebut. Pemberitaan yang tidak seimbang atau bersifat tendensius dapat memberikan pengaruh langsung pada pemilih sesuai dengan asumsi teori peluru. B. Teori penggunaan dan kepuasan, uses and gratification. Contoh, kasus penggunaan media sosial di kalangan remaja aplikasi. Teori, remaja sering menggunakan media sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan akan interaksi sosial, ekspresi diri, dan hiburan. Teori penggunaan dan kepuasan menekankan bahwa individu secara aktif memilih media sesuai dengan kebutuhan mereka, dan media sosial memberikan platform bagi remaja untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Dampak di Indonesia. Di Indonesia, penggunaan media sosial di kalangan remaja sangat tinggi. Mereka aktif berkomunikasi, berbagi informasi, dan menciptakan identitas sosial melalui platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Teori penggunaan dan kepuasan dapat digunakan untuk memahami bahwa remaja tidak hanya konsumen pasif, tetapi juga aktor yang sadar yang memilih media sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mereka. Catatan tambahan, penting untuk diingat bahwa situasi di Indonesia terus berubah dan tren dalam penggunaan media dan perilaku komunikasi dapat berkembang seiring waktu. Oleh karena itu, studi kasus aktual dan penelitian empiris lebih lanjut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi teori-teori komunikasi massa dalam konteks Indonesia.